Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yaitu mengambil tema klasifikasi data. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya dengan saya sendiri, Sarul Andriansah, Nur Rahmat, dan juga Alan. Baik, lanjut saja. Klasifikasi ini adalah dalam Raffiner. Klasifikasi adalah salah satu dari beberapa jenis tugas pemrosesan data yang dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma atau disebut machine learning. Tujuannya untuk apa? Utamanya dari klasifikasi adalah untuk memprediksi kelas atau label dari sebuah data baru berdasarkan informasi yang tersedia pada data yang telah ada sebelumnya. Nah, Raffiner ini menyediakan berbagai algoritma klasifikasi yang dapat digunakan seperti Naive Bayes, Decision, Trace Random Forest, dan Support Vector Machine atau disebutnya SVM. Apa sih itu tujuannya? Nah, tujuannya untuk kalau Naive Bayes itu ada sebuah algoritma klasifikasi pada machine learning yang menggunakan teorema probabilitas Bayes untuk menghitung kemungkinan suatu data masuk ke dalam kelas tertentu. Nah, itu contohnya. Nah, lanjut saja ke setelah prediksi kelas dari data pengujian serta mengukur tingkat akurasi dan performa model klasifikasi. Nah, definition trace adalah pohon keputusan adalah sebuah algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi berdasarkan pengambilan keputusan secara hierarkis. Kalau random itu tujuannya untuk kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam satu model random forest. Nah, tergantung pada sebuah nilai vektor ini random dengan distribusi yang sama pada semua pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman yang maksimal. Nah, lanjut ke support vector machine. SPM adalah sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis yang berupa fungsi linear di dalam sebuah filter yang memiliki dimensi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran berdasarkan teori optimasi. Neural network tipe proses machine learning yang disebut deep learning yang menggunakan simple neuron yang saling terhubung struktur yang untuk terhubungannya. Nah, di sini ada macam-macam tipe yaitu ada Naive Bayes, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine SPM, dan Neural Network. Nah, disinilah bermacam-macam dari tipe-tipe klasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Andriana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya sudah menyiapkan satu buah software RapidMiner Studio. Di sini saya akan melakukan data mining klasifikasi menggunakan dua atribut. Atribut yang pertama yaitu Naive Bayes, untuk atribut yang kedua Decision Tree. Oke, langsung saja ke atribut yang pertama. Gimana cara menggunakan Naive Bayes? Yang pertama, kita cari dulu data set yang akan kita masukkan. Di sini klik sampel ke data. Saya akan mengambil data set 2. Yang pertama data set deal, yang kedua deal test set. Kita masukkan saja ke sini. Oke, setelah kita masukkan, kita cek ada apa saja di dalam dataset kedua ini. Kita hubungkan ke research. Sama ini juga hubungkan ke research. Kita run. Ini hasil run tadi untuk dataset deal test set. Memunculkan 500 example atau 500 data. Untuk dataset deal memunculkan 1000 example atau 1000 data. Oke, langsung saja kita cari di sini di operator
naive Bayes. Nah, ini sudah muncul, kita masukkan lagi ke sini. Kita hubungkan dataset ini atau data training ini ke naive Bayes. Kenapa kita harus hubungkan? Karena nantinya kita akan mencari pola yang ada di dataset ini ataupun naive Bayes ini untuk menghasilkan sebuah model. Kita cari lagi satu buah operator, yaitu apply model. Kita masukkan lagi ke sini. Kita hubungkan operator naive Bayes ke operator apply model, dan kita juga hubungkan data uji ini ke training ke naive Bayes. Kita sambungkan ke research, sambungkan juga ke research. Example-nya juga sambungkan. Oke, setelah semua tersambung, kita run. Di sini hasil yang kita run tadi terdapat label fitur customer, prediction fitur customer. Untuk nomor yang pertama, yaitu fitur customer. Fitur customer ini data uji atau dataset tadi, dan untuk prediction fitur customer yaitu naive Bayes setelah diklasifikasikan. Di sini data uji ini setelah diklasifikasi menggunakan naive Bayes, yes juga. Jadi data uji dan naive Bayes ini searah atau cocok. Untuk nomor yang kedua, no, di data uji kita dan di no juga. Jadi seberapa banyak yang cocok, maka tinggi juga akurat atau performance dari naive Bayes ini. Untuk mengetahui seberapa tinggi dan akuratnya naive Bayes, kita cari di operator namanya performance. Oke, kita masukkan saja ke sini. Oke, kita run. Ini hasil dataset tadi. Nah, di sini performance atau seberapa akurat naive Bayes tadi. Untuk akurasinya 94%, cukup tinggi dan cukup cerdas untuk naive Bayes ini. Untuk mengetahui atau melihat model yang kita hasilkan dari dataset tadi dan naive Bayes tadi, kita ke simple distribution, kita ke distribution table. Di sini untuk atribut ada age, gender, payment method. Untuk parameter ada men, standard deviation, value male, value female. Untuk confidence yes yaitu 36, dan untuk confidence no 52. Untuk gender male
Untuk confidence-nya 0,8, untuk confidence-no 0,3, dan untuk gender female untuk confidence yes 0,1, untuk confidence no 0,7. Untuk ke bawahnya juga sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara klasifikasi data mining menggunakan atribut naive Bayes. Selanjutnya untuk atribut yang kedua, saya menggunakan atribut decision tree atau disebut juga pohon keputusan. Oke, kita untuk langkah yang pertama kita harus menyiapkan dataset terlebih dahulu. Karena saya menggunakan dataset default yang udah ada di software Rapid Miner Studio nya, maka kita ke samples, terus ke data. Nah, di sini ada beberapa dataset. Saya akan memilih salah satunya. Saya akan memilih dataset deal. Kita masukkan ke sini. Jika kita ingin mengetahui di dalam dataset ini ada apa saja, maka tinggal kita hubungkan saja atau konekkan ke result. Oke, kita run. Untuk outputnya seperti ini, ada nomor, ada fitur customer, ada age, ada gender atau jenis kelamin, dan ada payment method atau metode pembayaran. Dataset ini berupa riwayat pembelian. Untuk dataset ini terdiri dari 1000 examples atau 1000 data atau juga 1000 record. Kita ke statistik. Di dalam statistik ini terdiri dari fitur customer, ada age, ada gender, ada payment method. Di dalam fitur customer terdiri dua nilai. Nilai yes artinya nilai customer itu termasuk fitur customer setelah diklasifikasi, dan untuk nilai no bukan fitur customer. Untuk X ada dua nilai juga di sini, usia minimal 17 dan usia maksimal 91. Di sini gender juga memiliki dua nilai, yaitu male atau laki-laki dan female atau perempuan. Selanjutnya payment method atau metode pembayaran terdapat 3 nilai. Yang pertama ada cek, ada credit card, dan cash. Oke, langsung saja kita coba klasifikasikan dataset deal ini menggunakan atribut decision tree. Kita ketikkan di operator decision, nanti akan muncul. Nah, ini kita masukkan saja ke sini. Karena ini sudah terhubung semua, kita run lagi. Nah, ini merupakan output hasil dari klasifikasi pohon keputusan, di mana terdapat egg sebagai root atau akar, dan yang lainnya sebagai cabang. Kenapa disebut pohon keputusan? Karena memiliki akar dan memiliki cabang. Kenapa akar di atas? Karena sudah di sananya
berbeda dengan kehidupan asli, akar itu di bawah. Untuk membacanya, yang pertama kita harus mengetahui dulu usia. Setelah kita mengetahui usia, kita ke gender. Apabila umur 31 tahun ke atas dengan gender female atau perempuan, dinyatakan no, atau pelanggan tidak akan balik lagi. Dan untuk gender male atau laki-laki, untuk menentukan atau klasifikasinya dengan payment method, yaitu bisa kalau cash, no, tidak termasuk fitur customer, dan ketika pembayarannya menggunakan credit card dikatakan yes, ini termasuk fitur customer atau pelanggan yang akan datang lagi di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sebuah operator apply model. Nah, ini kita masukkan saja ke sini. Kita hubungkan operator decision tree ke apply model agar nantinya kita bisa mengetahui model apa yang dihasilkan. Dan untuk menguji atau menjalankan decision tree ini, kita membutuhkan satu buah dataset lagi. Saya akan memasukkan dataset deal test set yang nantinya ini menjadi data uji. Oke, kita hubungkan saja dataset uji ini ke unlabel. Kita sambungkan label ke result, dan model juga kita sambungkan ke result. Oke, selesai. Kita run lagi. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dataset uji ini terdapat 500 example atau 500 data atau 500 record. Di mana di dalamnya terdapat fitur customer, prediction fitur customer, confident yes dan no, usia, gender, dan payment method. Kenapa disebut fitur customer? Fitur customer ini label atau dataset uji tadi. Dan untuk prediction fitur customer ini setelah diklasifikasikan menggunakan atribut decision tree. Untuk nomor 1, fitur customernya yes, dan setelah diklasifikasikan juga yes, maka hasilnya cocok dan berhasil. Dan untuk nomor 2 no, setelah diklasifikasikan menggunakan atribut decision tree juga no, maka ini berhasil klasifikasinya. Kita lihat ke bawah. Dan ini ada 500 data. Untuk mengetahui seberapa akurat data set ini setelah diklasifikasi menggunakan atribut decision tree, maka kita akan menggunakan satu buah operator lagi yang namanya performance. Oke, kita lihat ke bawah, scroll ke bawah.
Nah, performance classification kita masukkan ke sini. Kita rapihkan dulu. Kita akan mengecek seberapa akurat klasifikasi menggunakan decision tree ini. Kita sambungkan operator performance ke result. Kita run. Nah, untuk outputnya atau untuk hasilnya, setelah diklasifikasi dataset yang tadi menggunakan atribut decision tree, hasil akurasinya 95,6, cukup tinggi dan cukup lumayan akurat. Kita kembali lagi, mungkin hasil tampilan cara menggunakan decision tree seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau praktekkan. Maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan naive Bayes dan decision trees. Naive Bayes dan decision trees merupakan dua algoritma klasifikasi pada machine learning yang populer dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Meskipun keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu melakukan klasifikasi, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Berikut adalah perbandingan antara naive Bayes dan decision trees. Yang pertama yaitu asumsi atribut. Naive Bayes mengasumsikan bahwa setiap atribut pada data tidak saling terkait dan independen satu sama lain. Sedangkan decision trees tidak mengasumsikan independensi antar atribut. Selanjutnya yang kedua, perbedaan antara naive Bayes dan decision tree yaitu kompleksitas model. Decision trees dapat menghasilkan model yang lebih kompleks dibandingkan dengan naive Bayes. Yang ketiga, interpretasi model decision trees lebih mudah untuk diinterpretasikan daripada naive Bayes. Yang keempat yaitu akurasi pada beberapa kasus. Naive Bayes dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan decision trees. Yang kelima, pengaruh outlier. Decision trees lebih sensitif terhadap outlier pada data, karena outlier dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pada simpul tertentu. Sedangkan naive Bayes lebih tahan terhadap outlier karena menghitung probabilitas berdasarkan keseluruhan data. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa perbedaan tersebut, yaitu pemilihan antara naive Bayes atau decision trees tergantung pada karakteristik dataset dan tujuan dari analisis data yang ingin dicapai. Itulah materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.